Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang saya hormati dan saya muliakan, kita doakan guru-guru kita semoga senantiasa sehat panjang umur. Ketua DKM Masjid Jami Al-Fat, segenap jajaran pengurus DKM, perumahan, BCL, para tokoh, para sesepuh, Bapak RW, Bapak-bapak RT, tokoh pemuda, adik-adik remaja, anak-anakku, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah. Ada ibu-ibu? Oh, di rumah ya. Calon haji, calon hajah, dan segenap para calon jenazah. Udah mau amin gak jadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan kajian subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi kolorna, senantiasa kita berhusnudzon kepada Allah atas bisa jadi musibah, bisa jadi peringatan, bisa jadi ujian. Terlepas
mau dibuat apa ini musibah pandemi, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Insya Allah ada hikmah yang besar di balik ini semua. Amin ya Rabbal. Terutama ujian keimanan kepada kita, di mana sebahagian saudara-saudara kita mungkin merasa takut, merasa cemas. Betul. Takut terkena imbas efeknya kehilangan, takut kehilangan mata pencarian, ekonomi dan sebagainya. Hikmahnya, insya Allah kita akan semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin Allah tidak akan pernah menguji di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin ada siang, ada malam. Enggak selamanya malam terus. Akan ada akhirnya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk kita terus menguatkan iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat iman Islam, panjang umur, sehat badan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para penerus risalah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik remaja, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kenikmatan yang sangat luar biasa di mana kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, di antaranya salat 5 waktu. Masya Allah, ini kelas jumbo ini. menit jadinya. Salah satu di antaranya yang membuat orang beriman bahagia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Gino pengge. Kalau soal bangun, sama bangun nanti, sama lihat matahari, betul? Yang membedakan antara orang yang sholat subuh berjamaah dengan yang tidak sholat subuh atau sholat subuh tidak berjamaah, itu yang membedakannya. Maka untuk orang-orang yang beriman itu, ya Allah, kebahagiaan bisa bangun subuh. Apalagi yang sholat malam, bangun jam 3. Bapak jam 3 tadi bangun, ngapain? Kencing. Habis kencing, pakai celana dulu.
Masya Allah, habis kencing tidur lagi. Sebelum pakai celana juga istinja dulu. Oh, di BCL kalau habis kencing langsung tidur gitu ya. Oh, subhanallah. Ini gara-gara corona kayaknya ya. Udah pusing, udah habis kencing tidur lagi. Masya Allah. Karena Rasul mengabarkan apa di antara keutamaan datang ke masjid, tahiyatul masjid, istighfar, langsung azan. Setelah azan ada sholat sunnah, disebut sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, sholat sunnah subuh. Bahkan Siti Aisyah mengatakan itu Rasul nggak pernah ketinggalan tuh, walaupun ringan surahnya kuliah sama kulhu. Apa kata Rasul? Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah. Salat sunnah subuh sebelum subuhnya aja keutamaannya seperti itu. Bagaimana salat subuhnya berjamaah? Alhamdulillah. Ini yang luar biasa. Kalaupun misalnya kita belum punya mobil atau belum punya dunia, salat subuh 2 rakaat membuat kita menjadi orang kaya. Walaupun belum punya Panther, belum punya Fortuner, belum punya Velfire, belum punya bulldozer, sholat sunnah. Dan nanti sholat sunnah itu akan ditimbang dan menjadi penutup sholat fardu kita yang bolong. Maksudnya yang bolong bukan berarti wah enak dong kalau saya nggak sholat wajib, sholat sunnah bisa nutupin tuh. Bukan seperti itu. Sholat wajib yang bolong maksudnya sholatnya lalai. Halo? Sholat fisiknya di masjid, pikirannya ya Allah ini setoran mobil. Ya, ya Allah ini belum gajian. Ya, ya Allah belum BPHK ini ya Allah. Tuh. Raganya di masjid, hati pikirannya ke dunia. Nah ini yang lalai. Maka insya Allah satu, dengan berjamaah ada satu keterangan keutamaan hikmah. Orang yang lalai, orang yang gak khusyuk itu tertolong diangkat dengan adanya jamaah atau imam yang khusyuk, yang bacaannya baik. Tuh, dengan berjamaah. Ada orang sampai ditanya, lihat, itu sholatnya bagus gak? Ya Rob, sholat mereka hatinya kemana-mana. Coba lihat itu bacaannya bagus gak? Ya Rob, ada bacaannya yang belum fasih. Coba lihat lagi. Sampai begitu Allah, lihat sop mereka lurus ya Rob. Aku terima mereka semua, aku ampuni mereka semua. Subhanallah, lantaran sop kita lurus. Kira-kira sop lurus, sholatnya berjamaah apa sholat sendiri? Kalau di rumah udah mas sendiri, ya buru-buru baik. Sopnya sama apa tuh kira-kira lurusnya? Sama TV, ya. Ya Allah. Maka inilah begitu dahsyatnya keutamaan salat berjamaah. Walaupun yang enggak khusyuk ke bawah. Apalagi dengan imam kita yang khusyuk, yang fasih baca. Luar biasa. Surahnya aja tadi surah apa? Wal fajri. Masya Allah. Itu kalau di kampung saya bubar jamaah itu.
Waduh, wal fajri euy, aing balik cenah. Tapi di sini luar biasa ini. Wal fajri aja masih saya kira menghayati gitu ya, enggak taunya tunduk gitu. Aduh. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini yang disebut nikmat ibadah. Salat fardu keutamaannya salat sunnah. Yang paling berat adalah salat sunnah, pahalanya yang paling besar. Qobliyah subuh nanti akan dihisab kita. Maka kalau qobliyah subuhnya nggak pernah ketinggalan, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kampung perumahan kalau ada masjidnya maka insya Allah adem berkah. Amin. Kira-kira kalau orang banyak beristighfar di mana? Di masjid. Dan Allah janji, wa ma kana mu'adzibahum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azabnya, Allah tidak akan menurunkan murkanya sedang mereka masih banyak yang beristighfar. Amin. Surah apa itu? Ada yang tahu? Barusan surah apa yang saya baca? Yang tahu ngacung, yang ngacung boleh pulang. Enggak sarapan dong. Al-Anfal 30. Allah tidak akan mengadab mereka sedang mereka masih meminta ampun kepada Allah. Yastaghfirun, kalimat fi'il mudhari', artinya apa? Satu perbuatan, satu pekerjaan yang sedang dan terus dikerjakan tuh. Insya di masjid. Maka kampung kalau ada masjidnya insya Allah berkah. Dengan jamaahnya, dengan ibadahnya. Sebelum subuh udah dibangunin. Oh di sini mantep, saya salut. Soundnya bagus, muadzinnya mantep. Astaghfirullah Rabbal baraya. Udah dibangunin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menggelegar, suaranya kayak kori. Kalau di kampung, alhamdulillahilladzi, masya Allah. Jadi bagaimana mau pada bangun begitu ya? Rabbana ya Rabbana. Wah. Tapi subhanallah. Maka ini harus tetap dipertahankan, diistiqomahkan. Amin. Memang yang azan harus suaranya yang menggelegar. Adzan itu sunnah. Bahkan kalaupun kita ada di hutan, waktu masuk sholat adzan sunnah, biar kenceng. Sunnahnya adzan itu kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setan jauh, pergi setan kemana? Korea. Nah kalau adzannya Allahu Akbar, kata setan, ini serius enggak ini adzan? Nah ini yang repot ya. Makanya azan muadzin suaranya yang menggelegar, imamnya. Wah subhanallah. Kalau udah ngelihat begini nih, perumahan ada masjid kayak gini, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya Pak ya. Bahkan safnya sampai berapa tadi subuh itu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Subhanallah. Insya Allah pada berkah semua. Amin. Nggak ada corona, nggak khawatir, betul? Nggak takut soal ekonomi, betul? Walaupun punya utang, ada sini yang punya utang. Masya Allah banyak. Pengen nggak lunas utangnya? Bayar. Walaupun ujian, musibah, sakit, penyakit, orang beriman itu enggak putus asa, betul? Yakin dia. Semua milik Allah.
Enggak, ya Allah tolong ya Allah. Gimana? Optimis insya. Karena memang kata Nabi, la aisha illa aishal akhirah. Enggak ada kehidupan yang nyata kecuali kehidupan akhirat. Dunia mah sementara, betul? Sebentar, betul? Dunia cuman jembatan, sarana untuk kita menuju ridha Allah. Buat apa kita kaya, misalnya banyak mobil, tapi jadi bikin kita jauh dari Allah? Betul? Yang bagus, punya harta, kaya, mewah, mobil banyak, tapi semakin dekat kepada Allah. Takbir. Itu yang cakep. Kalau punya harta, kaya, tapi bikin kita makin jauh, hati-hati. Itu istidraj. Kalau buat orang beriman, kaya bisa jadi ujian. Kalau dia kaya tetap bersyukur, tetap ibadah, syukur, surga balasannya. Orang beriman diuji miskin, ujian, sakit, utang, tapi tetap iman, tetap ibadah, sabarnya sarana ke surga buat dia kepada Allah. Amin. Kalau boleh tanya, kira-kira Bapak pengen jadi orang kaya bersyukur apa miskin bersabar kalau diuji? Halo? Kira-kira kita pengen diujinya jadi orang kaya yang bersyukur apa miskin bersabar? Pengennya kaya semua ya. Saya doain bapak-bapak biar pada jadi orang kaya. Terserah mau kaya apa ge. Kaya ilmu, kaya hati. Jadi emang ini kajian subuh nggak ada temanya, bikin semangat ibadah aja begitu ya. Karena emang jujur saya bukan ustadz apalagi kiai, makanya ngajinya nggak pakai kitab tuh. Ya, langsung teh manis makanya ini ya. Ini cuman hiasan doang ini, hiasan biar pantas gitu ya. Iya kan, nggak mungkin saya lagi ngomong minum kan gitu, nggak mungkin ya. Aduh, ini hiasan. Nggak kira-kira ini semuk, masya Allah. Subhanahu wa ta'ala, a'maru ummati, kata Nabi, ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70, kurang lebihnya bonus. Tuh, pesan dari Rasul. Di dunia kita nggak lama. Umur umatku antara 60-70 tahun. Kita melewati fase kehidupan ada berapa, Pak? Halo? Fase yang pertama alam ruh, betul? Nggak ada yang tahu di sono kita berapa lama, betul? Kedua alam rahim dulu. Udah ke dunia baik. Rahim di mana? Di perut ibu kita berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Tuh, hikmahnya apa? Biar kita sayang sama orang tua, khususnya ibu yang punya istri, biar sayang sama istri. 9 bulan. Masuk alam dunia berapa lama? Tuh, tadi 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, kata Nabi. Tapi Pak, maaf, 60-70 di dunia jadi penentu di akhirat selamat atau tidak. Maka gunakan sisa umur yang Allah kasih ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak taubat, memperbanyak amal ibadah. Dunia nggak lama. Walaupun misalnya usia kita 60, halo, utuh ibadahnya berapa tahun? 60 dikurangi balik berapa tahun? 12, sisa berapa? Sekian. Malas ngitung udah romannya ya. Belum dipotong tidur. Halo? Tidur berapa lama? 8 udah kayak orok. Ya. Kita kalau nggak tidur kayak rugi banget ya. Jadi optimal umur kita yang dipakai ibadah berapa? Belum mancing.
Halo? Ada di sini yang suka mancing? Saya pesan sama yang suka mancing, orang yang hobinya terlalu hobi sama mancing nggak bakal maju-maju. Bisa orang mancing mah, iyalah kecebur. Ya mancing sesekali boleh, betul. Atau olahraga goe. Nah, silakan yang positif, yang baik-baik kesehatan kita silakan. Tapi jangan lupa ibadah. Ya. Sholat jangan ditinggal, tilawah, zikir jangan ditinggal. Makanya luar biasa. Kalau pengen beres urusan dunia, dahulukan urusan akhirat. Halo? Kenapa jadi serius begini? Pengen urusan dunianya lancar, dahulukan urusan akhirat. Umur umat Nabi enggak lama. Nabi berapa tahun, Pak? 60. Berarti hari ini Bapak yang umurnya udah 62 tahun 11 bulan. Ya, umur mah enggak begituan ya. Malaikat Israel kalau nyabut nyawa itu enggak kompromi. Iya, Pak, ya. Kadang-kadang ada istrinya sakit berbulan-bulan di rumah sakit, suaminya nemenin sehat. Yang meninggal duluan siapa? Nggak ada yang mau nyebut suaminya. Kadang suaminya meninggal, betul? Tuh ibarat daun pohon mangga, Pak, daunnya ada yang hijau, ada yang kuning. Apa ibrohnya? Kadang yang hijau jatuh duluan. Apa maksudnya? Kadang yang muda, bahkan bayi dalam perut ibunya bisa meninggal duluan. Ada daun yang kuning jatuh, apa artinya? Kadang yang muda juga meninggal. Yang kuning berarti yang tua. Kasih. Wah. Coba ini. Kembung-kembung ini. Oh. Kuehnya lagi dibikin ya. Makanya kalau kue belum datang, belum udahan. Nasi goreng, ya udah subhanallah. Ini komplit ini. Teh, air putih, bentar lagi susu dia. Padahal saya suka kopi sih. Iya. Aduh, ini nggak ngaji begini dah ya. Sampai di mana tuh? Kopi. Daun yang kuning kadang jatuh duluan, Bapak. Apa artinya? Kadang yang tua juga meninggal duluan, betul? Ada daun yang udah kuning, udah hitam, enggak jatuh-jatuh, ngapa? Nyangkut. Nah, begitulah misteri ajal. Nabi 63, enggak lama. Maka gunakan sisa umur yang Allah kasih buat banyak tobat, banyak ibadah. Mau ngapain lagi? Udah sore, udah maghrib, udah mau kiamat, betul? Bahkan sampai ada yang bilang umur umat Islam itu tahunnya kurang lebih nggak bakal lewat 1500. Sekarang udah 1442. Nggak lama. Imam Mahdi bentar lagi turun, belum lagi Dajjal. Lihat dalam Riyadhus Shalihin di hadis yang terakhir. Sudah baca belum? Belum? Apa belum punya kitabnya? Belum? Murah loh, Pak, cuman 175. Bapak beli paket sebulan berapa? Halo? Paket satu orang 50.000. Bapak 50, istri 50, anak 3 punya HP semua. Berapa? Ya. Apalagi sekarang sekolahnya di rumah ya. Ya Allah, sekolah di rumah. Dulu itu anak kita nggak boleh megang HP, suruh sekolah. Sekarang suruh megang HP nggak boleh sekolah. Coba kira-kira di mana itu coba? Jangan main HP, belajar. Sekarang Papa beliin HP dong. Aduh ya Allah.
Semua para rasul mengatakan fitnah yang paling besar, paling berat itu turunnya Dajjal. Lihat di hadis itu. Terakhir Dajjal akan mati dengan turunnya Nabi Isa. Dikejar terus Dajjal. Ke dunia cuma 40 hari kalau tidak salah. Cuman hitungan satu harinya itu yang bikin lama. 1 hari setahun. Semua negeri akan dijelajahi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Nanti di Madinah Dajjal menggejug-gejug. Apa gejug-gejugnya? Menghentak-hentakan kakinya biar orang pengikut Yahudi Dajjal tuh keluar dari Madinah. Tuh nggak masuk dia. Bagaimana kondisi kita saat itu? Kalau bisa jangan ngalamin. Cuman kalaupun sampai ngalamin, makanya banyak tuh baca. Pertama, pagi sore baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Baca 10 untuk kita tidak terkena fitnah Dajjal. Sebelum salam ada tuh doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid. Baca. Bahkan dijelaskan kalau nanti ada Dajjal, tutup pintu, tutup rumah. Anak-anak, istri jaga jangan keluar. Tapi kadang-kadang katanya yang gak kuat tuh istri, perempuan. Kalau ngelihat anaknya udah dibawa Dajjal, dia nggak tega, ngikutin, ngejar anaknya. Dan orang yang nggak ada yang kuat ngikutin Dajjal, kemungkinan besar bisa ngikut Dajjal. Akidahnya terjual. Di kanan Dajjal itu api, padahal surganya kita. Di kiri kanan Dajjal itu surga, padahal nerakanya tuh. Maka bagaimana saat itu? Tutup pintu rumah, jangan biarkan anak istri kalian keluar, kata Nabi. Baca surah Al-Kahfi. Makanya kita biasain tuh kalau malam Jumat atau hari Jumat selain surah Yasin, baca surah Al-Kahfi. Berapa ayat? 110. Yasin 83. Luar biasa. Yang sering baca mah tahu ya. Alhamdulillah. Enggak usah ribut soal Yasin malam Jumat, betul. Itu kalau malam Jumat baca Yasin bid'ah. Lah baca Quran bid'ah. Halo? Baca Quran bid'ah. Halo baca Quran? Bahkan ada hadis, siapa orang yang tiap malam baca Yasin, maka paginya dosanya diampuni. Amin. Kita mungkin belum bisa tiap malam, minimal malam Jumat begitu ya. Yuk. Ini ngomong ngalor ngidul, intinya mah ngajak supaya menjaga istiqomah dalam ibadah. Umur kita enggak lama. Rasul 63. Ki Haji Zainuddin MZ berapa tahun? 59. UJ 40 tahun lebih 3 hari. Ponori 84. Bang Bokir 76. Si Ashraf, kenal Ashraf, BCL lakinya tuh 40 tahun. Jupe 37. Apa ke Jupe ini? Jupe meninggal gara-gara hidupnya terlalu berat membawa beban. Nggak usah nanya beban apa. Beban apa Pak Mursalin? Belakang jawab gandul.
di dunia enggak lama. Maka yuk manage waktu kita. Bapak kalau kita kerja di pabrik, di kantor, lihat deh jadwalnya kira-kira ngapain. Ada nggak jadwalnya? Ada ya? Yang diproduksi jelas. Oh, pagi briefing, set produksi, ya jam 9 break, setengah 12 makan, sampai setengah 1 masuk lagi produksi, shift 1 masuk jam 7, pulang jam 3, berangkatnya jam 6 udah berangkat tuh, betul? Nah, kira-kira begitu kalau kerja di kantor, shift-shiftan ya. Shift 2 berangkat jam berapa? Jam 2. Shift 3 berangkat jam berapa? Oh, jam 12 tuh berangkatnya bareng sama maling tuh. Ya. Nah begitu mestinya jadwal, punya schedule. Kerja silakan kerja. Itu sarana kita menjemput rizki, bukan mencari rizki. Ya, bahasanya dibalik ya. Kalau mencari itu terkesan ada yang hilang. Ya. Maka kenapa kita pusing? Hilang, susah dicariinnya. Gajian 5 juta, pengeluaran 7 juta. Gali lubang, tutup empang. Ya kalau gali lubang, tutup lubang itu mah lunas. Ini mah gali lubang, tutup empang, lubangnya masih banyak. Jadi mencari, coba deh bahasanya menjemput. Kalau menjemput kira-kira udah ada pasti belum? Nah, walaupun gajiannya sebulan sekali, biarkan itu jemput rizki, berangkat, itu juga ibadah. Tapi jangan lupa nih, masjid adalah magnet rizkinya. Tapi saya udah percaya sama orang BCL Jamaah Al-Fatmah. Bayangkan di masjid udah ada apa-apa. Tadi saya datang, kerupuk, kopi, Masya Allah. Kalau kata saya dekat masjid kayaknya tidur di masjid ini. Malam belum ngopi ke masjid aja gitu ya. Ditanya mau kemana? Ke masjid. Kirain iktikaf. Gak tau aja nyari kopi ya. Ini masjid kalau begini disebut dengan DKM, Dewan Kemakmuran. Masjid yang bisa memakmurkan jamaahnya, yang bisa memakmurkan isi ibadah masjidnya, insya Allah. Makanya saya bilang ini magnet. Silakan bapak kerja di mana, dagang, bisnis, usaha, silakan di mana, tapi jangan lupa nih, magnetnya masjid. Ibadahnya 5 waktu dijaga, sholatnya dijaga. Kalau emang ada di rumah tepat waktu berjamaah. Ya. Sholat sunnahnya dijaga. Ini Pak enaknya kalau sholat jamaah begitu tuh. Ada qobliyah ba'diyah kita sholat. Coba sendiri di rumah. Shift 2 pulang jam 12 belum sholat isya. Kira-kira qobliyah ba'diyahnya isya dipakai nggak tuh? Woro-woro. Kalau bisa tuh yang 4 rakaat isya nggak pakai surah. Minimal ke inna atau inna amakulhu. Alasannya apa? Ngantuk. Betul. Makanya kalau bisa sholat isya itu di awal. Walaupun ada keterangan Nabi sholat isya di akhir, tapi itu nggak lama. Waktunya di awal. Ajarkan anak istri kita tuh. Habis maghrib matiin TV, matiin HP, tilawah, ngaji, zikir. Kadang nyuruh ngaji malah nonton TV. Apalagi sekarang sinetronnya bagus-bagus habis maghrib tuh. Ada sinetron di SCTV dari jendela SMP. Tuh si Joko sama si Wulan apa katanya tuh, nyontoin anak bocah sekolah SMP udah pacaran. Sampai sekarang nggak habis-habis itu sinetron. Dari mulai si Wulan buta, sakit perut kista, sampai sembuh. Kau tahu? Iya, saya juga nonton. Astagfirullahaladzim. Wah, udah syuruk belum nih ya? Ini maksudnya suruh udahan gitu. 5 waktu jangan ditinggal. Jaga hati. Jangan lupa. Kok langsung ke jaga hati? Iya. Kalau kita rajin ibadah, hati kita masih rusak, masih dengki,
masih seneng ngomongin aib orang, belum beres ibadahnya. Halo? Masih suka menjustifikasi orang, belum beres. Ustadz misalnya ngomong, oh bid'ah, oh haram. Ya kalau cuman masih bisa ngatain orang begitu, cuman masih pengen disebut ustadz, rasa sok tahu tentang agama. Ngajak aja ngajak, sampaikan yang benar, ngajak. Belum rajin ibadah, jangan dijauhin, jangan dimusuhin, dekati. Buang dengki, buang hasad, buang iri, buang suudzon. Bapak ingat ada sahabat yang masuk surga, kalau dia datang Rasul bilang bentar lagi ahli surga datang. Ingat ya? Ada ya hadisnya ya? Sahabat yang udah rajin ibadah heran, siapa nih ya? Perasaan di sini ada Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, yang lainnya masih ada ahli surga. Nggak taunya datang dilihat, kok dia perasaan tampangnya biasa aja. Kalau kayak kita mah sholatnya aja nggak pakai gamis, nggak pakai jubah, sendalnya jepit biasa aja, bahkan kopiahnya kuning. Udah kelamaan maksudnya. Tapi kok Rasul bilang dia ahli surga? Besoknya lagi, sebentar lagi ahli surga akan datang. Kaget lagi sahabat, siapa lagi nih? Dilihat, dia lagi. Kok dia lagi? Sampai beberapa kali ada sahabat yang penasaran, apa sih nih Rasul? Rahasianya dia nih Rasul, apa bilang dia ahli surga? Rupanya punya cerita si sahabat yang tadi nginep di rumah sahabat tadi. Waalaikumsalam. Nginep, ada apa? Enggak, ini di rumah ada masalah dikit, mau nginep di sini. Alasannya begitu kira-kira. Oh ya udah, nginep. Begitu malam pertama nginep, ngelihat ini sahabat diintip tahajud nggak bangun, lah malah ngorok gini kan. Ngoroknya wah. Subuh sholat, iya subuh. Habis subuh berangkat apa? Ngembala, ngangon kambing. Pulang ngangon kambing sore, dilihat lagi malam tambah kenceng ngoroknya. Lah, ini ahli surga gimana ya? Ya. Akhirnya udah 3 hari dilihat nggak ada ibadah yang signifikan yang dilakukan sahabat tadi. Sholat biasa aja 5 waktu, tilawah secukupnya. Kalau lagi bangun tahajud, kalau enggak. Akhirnya dia pulang pamit, tapi ngomong terima kasih ini, tapi saya ngeganjel ini, penasaran ada apa? Enggak gini kalau ke bahasa kita mah ya. Kemarin tuh Rasul bilang sampean itu katanya ahli surga. Sampai beberapa kali Rasul bilang sampean tuh ahli surga. Makanya saya nginep, apa sih rahasia ibadah sampean? Tapi saya lihat kok sampean tidur biasa, malah kemarin 3 hari tambah ngorok. Apa dia bilang? Wahai sahabatku, hatiku udah kuserahkan ke Allah. Aku ibadah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Hatinya maksudnya begini, dia lepas. Pertama, nggak mau ibadah itu karena manusia capek. Nggak mau dengki, nggak mau ngeliat atau ngomongin aib orang, biarin. Nggak mau ngomongin orang. Di mana kalau dinasihatin? Ya di majelis ilmu, dinasihatin sama sahabat sama Rasul. Nggak mau tuh dia. Jadi hatinya, dan orang yang zalim sama saya, orang yang suka ngomongin saya, ngegibah saya maafkan. Nggak saya bikin dendam, nggak saya permasalahkan, biarin. Capek ibadah karena manusia mah. Makanya saya mau bangun sholat isya, bangun malam ya sholat, enggak ya udah. Yang penting hati saya ini ibadah nggak saya tinggal, tapi hati
Saya bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Oh, rupanya ini setiap mau tidur dia maafkan orang-orang yang sudah menzalimi dia. Mudah-mudahan jadi amal ibadah dia. Enggak sibuk lihat aib orang, enggak sibuk. Ibadahnya lepas. Subhanallah. Nah, ini kita belajar dari sahabat yang mempunyai amalan unggulan, yaitu membersihkan hati. Ibadah sholat bukan pengen disebut rajin ke masjid, bukan. Bukan karena ada sarapan, bukan. Sarapan nomor 1 ya. Udah ke Allah, ke Allah. Bahkan sholat pun gak ngarepin dunia. Udah ke Allah, ke Allah, ke Allah. Udah, serahin aja ke Allah. Janji Allah mah pasti. Nah, ini ntar nyampenya loh, kok bisa begitu? Habis baterainya ya. Ya, jadi kalau orang udah nyampe tingkatan sampai habis baterai 1 ini ya. Ya, maaf. Ma'rifat, thariqat, ma'rifat, hakikat, ibadahnya udah nggak ngelihat dunia lagi, udah hati yang bicara. Tapi syariatnya juga mantep, betul. Jangan main thariqat, hakikat, tapi syariat dia belum cakep. Ya, fiahnya, ilmu ibadahnya, tata cara sholat, tutup aurat, wudunya bagus. Tuh. Dan sholatnya khusyuk karena Allah, enggak lagi karena sebutan manusia. Pengen dipuji enggak. Ibadah umroh haji bukan pengen disebut bapak haji, bukan. Tapi minta ridho Allah. Kalau ibadah haji cuma karena pengen disebut haji, capek, nggak dapat pahala dari Allah. Pulang dari Mekah mursalin, sebelum ke Mekah mursalin, pulang dari Mekah pengen disebut haji mursalin. Lagi jalan dipanggil, Pak Mursalin mau kemana? Pura-pura nggak ngedenger, ngeloyok be. Pak Mursalin mau kemana? Ngeloyok. Pak Haji Mursalin mau kemana? Mundur lagi, mau ke warung. Ibadahnya cuman pengen sebutan manusia. Belum beres. Ayo ikhlas karena Allah. Jaga keistiqomahan kita. Orang-orang yang istiqomah buahnya apa? Husnul khatimah. Innalladzina amanu, innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Hamim As-Sajadah atau Fussilat. Dalam Quran itu ada 2 surah yang namanya 2. Ya. Hamim As-Sajadah atau Fussilat. Ada lagi surah 1 lagi, apa yang tahu? Ada 1 surah namanya surah Ghafir, tapi ada nama lainnya. Ya. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah, yang memberi makan kami adalah Allah. Semastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mau sakit, mau kaya, miskin, pejabat, rakyat, dia istiqamah, tetap ibadah hanya kepada Allah. Nanti kalau dia sakaratul maut, turun malaikat bilang, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan cemas, jangan sedih. Allah akan berikan kabar gembira buat kamu, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ulama ahli tafsir mengatakan surah ini buat orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, dalam iman kepada Allah, dalam keadaan kondisi bagaimanapun dan apapun dia tetap istiqomah, maka buahnya husnul khatimah. Maka jaga
ibadah yang sudah kita lakukan, istiqomahnya, 5 waktunya, tilawahnya, zikirnya, sedekahnya, istighfarnya. Dan ingat, hati juga perlu dipelihara. Jangan sampai amal yang sudah kita lakukan habis lantaran adanya penyakit-penyakit hati kita, dengki, iri, sehingga membuat amal kita menjadi habis lantaran kita tidak ikhlas. Pahami ini, teruslah hadir-hadir di majlis taklim, majelis ilmu, dekati orang-orang soleh, guru-guru kita, berteman dengan orang-orang soleh, sedekah. Jangan lupa, ini luar biasa sedekahnya, bukan lagi nunggu Jumat. Biasanya kan Jumat doang ya, Jumat kotak taruh di pojok, lewat, sab kedua, lancar maksudnya, kedengeran, wah kok lancar begitu ya, berarti nggak ada yang naro. Saya di pojok, kota kok begitu, oh kalau berarti nggak berhenti. Oh iya ya, makanya bikin kotaknya jangan terlalu berisik gitu ya, ketahuan tuh. Di tengah berhenti, klotak, waduh gope gitu ya. Ya Allah, ini udah menjadi satu ini ya, setiap sholat ya, udah nggak ada alasan sebetulnya, lupa gitu ya. Jadi disisikan tuh setiap mau sholat, apalagi subuh ya, kalau ada rezeki. Karena setiap pagi ada 2 malaikat yang ngedoa, ya Rob, ganti tuh orang yang punya rezeki, dia sedekain, ganti kata malaikat. Jadi jangan takut hilang, jangan takut habis, diganti sama Allah. Bisa 10 kali lipat, bisa 700, bisa berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Ya Allah, kata malaikat yang satunya, tuh orang punya harta kaya tapi nggak mau sedekah, nggak mau infak, hancurkan ya Allah. Na'udzubillah. Bahkan sedekah ini nanti yang bakal mengurangi rasa sakit sakaratul maut kita. Amin. Bahkan orang yang mau meninggal itu pengen dihidupkan kembali, cuma mau ngapain? Sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas salihin. Ya Rabb, tunda kematian saya sebentar aja, saya mau sedekah biar saya jadi orang-orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Terlambat. Napas udah di tenggorokan. Orang yang sakaratul maut yang tidak iman ditunjukkan pahala sedekah yang luar biasa pahalanya buat orang-orang yang sedekah, sehingga dia pengen ditunda kematiannya, cuman mau sedekah. Ayo, pumpung kita masih hidup, masih ada umur, perbanyak sedekah. Mau 2.000, 5.000, 10.000, terserah. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan kita itu. Bahkan kata Nabi, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit. 5.000 kalau tiap sholat kali 5 berapa? 25.000. Iya. Apalagi kalau Jumatan nih, di sini ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, ada abu-abu. Kira-kira yang diambil yang mana? Masya Allah, abu-abu ya. Aduh ya Allah. Kalau merah itu warnanya merah, gambarnya Presiden Soekarno pakai peci ya. Kira-kira di masjid kita ini banyakkan orang pakai peci apa pakai pedang, pakai golok? Ada duit 1.000, gambarnya Patimura bawa golok. Nah kira-kira di kota kebanyakan golok atau kebanyakan peci? Kebanyakan golok ternyata. Tinggal dirubah mindsetnya. Pengen kaya dunia akhirat, sisihkan harta kita untuk sedekah. Jaga istiqomah kita. Sedikit berbagi kultum, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Silaturahmi kita mudah-mudahan menyebabkan panjang umur, murah rezeki kita. Jangan pernah tinggal 5 waktu. Zikir pagi sore, tilawah, mau selembar 2 lembar, yang penting istiqomah. Amin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Quran, karena Quran nanti menjadi penolong di hari kiamat. Amin. Aduh, belum bisa belajar. Halo? Ada yang masih Iqra'? Istawadu semua dia. Yang udah bisa istiqomah 2 lembar aja, 5 kali 2 10, 1 juz, betul. Yang belum bisa terbata-bata belajar dapat pahala 2. Belum bisa belajar Iqra' nggak apa-apa. Mimpa tama tapa tata lam domalu matalu. Ya. Kapata kapka kakasroki kadomaku kakiku, nggak apa-apa. Makanya anak-anak kita yang kecil, Pak, pertama itu ajarkan Quran, titip ke ustad, ke TPA, TKA. Quran itu dari kecil buat anak-anak yang pertama, pendidikan yang utama Al-Quran. Bahkan dalam perut ibunya udah dibacain tuh 7 bulan surah Yusuf sama surah Maryam. Apa itu? Al-Quran. Giginya masih utuh, otaknya masih jernih, gampang nerima ilmunya. Iya, anak kecil. Kalau udah tua kayak kita repot. Ada bos Madura umur 60 tahun pengen ngaji, giginya udah pada nggak ada. Ayo Kong baca nih. Innahu kana tawwaba. Kata engkong, innahu kawat tembaga. Dengarannya udah kurang. Maka semangat ibadah, semangat belajar. Mudah-mudahan kita nanti wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.